Baik, terima kasih Prof. Adik-adik mahasiswa semester 3 yang mengambil mata kuliah statistik, mari kita mulai perkuliahan kita. Saya aturkan pangandali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya. Pada kesempatan ini kita akan mengikuti perkuliahan perdana kita mata kuliah statistik berkenaan tentang materi perdana kita hari ini akan dipaparkan oleh Prof. Sukadi. Saya persilahkan Prof. Baik, terima kasih. Baik, mata kuliah kita adalah mata kuliah statistik, adik-adik ya. Adik-adik sudah pernah belajar statistik ya? Sudah ya? Di SMA saya tahu, bahkan di SMP sebenarnya di mata pelajaran matematika itu adik-adik sudah belajar tentang statistik ya. Ada cara menghitung rata ya, membuat grafik misalnya ya. Itu sudah terjadi, menghitung peluang juga sudah ada. Lalu di SMA saya lihat bahkan sudah ada penggunaan uji hipotesis, menghitung tingkat korelasi, perbedaan, ya, menghitung rata, standar deviasi, varian, membuat grafik juga sudah, membuat data. Ya. Saya tanya dulu adik-adik, kenapa kita di jurusan PKN atau di prodi PKN perlu belajar statistik? Ya, apa sih kepentingannya? Gitu. Coba ada yang adik-adik yang bersedia nggak? Ya, mohon izin Prof. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya, kenapa kita di program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini penting untuk belajar statistika? Karena kita tahu bahwasanya statistika itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena walaupun kita di ilmu sosial, kita juga tidak lepas dari yang namanya penelitian, pengumpulan data, dan lain sebagainya. Dan ke semua itu kita membutuhkan sebuah statistik. Terima kasih banyak, Prof. Baik, bagus sekali. Berarti adik sudah memahami itu apa statistik ya. Yang lain satu lagi coba, saya minta. Yang Putri kalau bisa. Dek Nindi. Baik, izin menjawab Bapak. Ya, silakan. Menurut saya, kenapa kita penting untuk belajar statistik itu untuk mengumpulkan informasi ataupun data-data yang berkaitan dengan berkaitan dengan program studi PPKN ini sendiri, Pak. Baik, terima kasih ya. Paling tidak ada sudah mengenal data statistik ya. Oke, kenapa kita penting? Ada beberapa alasan. Pertama, sebagai guru nanti adik-adik akan melakukan penilaian ya, assessment. Kalau guru, adik-adik harus mengerti soal assessment. Belajar tentang assessment nanti tidak bisa lepas juga dari statistik ya. Karena ketika melakukan penilaian, adik-adik harus mengumpulkan data dan informasi yang bersifat data numerik, ya, data angka, ya. Nah, dengan penting kita memahami bagaimana data numerik dalam asesmen itu dikumpulkan, dianalisis nanti, itu kita perlu belajar tentang statistika. Yang kedua, sebagai calon guru dan sebagai calon sarjana bidang sosial juga adik-adik tentu akan melakukan pengamatan, penelitian, ya. Bahkan nanti adik-adik juga akan membuat skripsi. Salah satu pendekatan dalam penelitian dan pengamatan atau melakukan observasi itu adalah pendekatan kuantitatif, ya. Nah, kalau sudah bicara soal pendekatan kuantitatif, adik-adik harus belajar statistik, ya. Belajar statistik ini penting adik-adik, walaupun kita calon pendidik PKN, ya, karena berpikir itu tidak semata-mata hanya bagaimana kita bisa mendeskripsikan pikiran kita, ya, mendeskripsikan apa yang kita pikirkan, bayangkan atau kita gambarkan gitu. Kita juga perlu sebagai makhluk simbolik, ya. Kita perlu juga menggunakan bahasa-bahasa simbol. Salah satu bahasa simbol itu adalah bahasa logika, menggunakan logika kuantitatif. Ya, kalau kita bisa menguasai
analisis secara kualitatif dan kuantitatif adik-adik itu lebih menyenangkan, lebih membahagiakan kita sebagai orang sosial, karena kalau kita tidak mengerti statistik, nanti ketika mendengar orang menyampaikan banyak data statistik, kita tidak bisa mengerti. Karena makin banyak informasi itu, kemudian bagaimana kita meringkasnya, mengabstrakkannya, itu perlu menggunakan metode berpikir statistik, adik-adik, ya, logika statistik, logika formal, ya. Nah, kalau kita tidak belajar statistik, nanti kemampuan berpikir formal kita menjadi terbatas, ya. Walaupun tidak satu-satunya, ya. Pendekatan kualitatif itu juga bisa dilakukan. Tapi kalau kita bisa menguasai pendekatan statistik, kita juga bisa lebih baik, ya. Tidak bermaksud membanggakan. Saya sebagai dosen, mungkin di prodi PKN saya bisa dikatakan satu-satunya, ya, dosen yang memahami statistik lebih baik lah, ya, daripada teman-teman lain itu. Bahkan di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial ini banyak orang sosial itu malas belajar statistik, ya. Padahal kalau kita tahu, itu tidak penting untuk diri kita saja, ya. Bahkan nanti untuk kepentingan apa saja kita mengkomunikasikan pikiran-pikiran kita, itu kita bisa melakukannya dengan bahasa-bahasa statistik, ya. Jadi itu pentingnya mengapa kita belajar statistik, adik-adik, di samping tadi untuk kepentingan assessment satu, kemudian untuk penelitian skripsi adik-adik satu juga, jangan semua numpuk nanti kualitatif saja, ya. Saya harap ada juga penelitian-penelitian yang bersifat kuantitatif, ya, dan itu harus belajar statistik, ya. Sekarang mari kita tanya lebih lanjut, apa sih statistik itu, ya. Ini Pak Budiarto memberikan materi, ya. Ada yang bisa membantu saya? Adik-adik sudah belajar apa sih statistik itu sebenarnya? Pak, saya. Ya, silakan. Statistik itu adalah kumpulan metode yang digunakan untuk merencanakan eksperimen, mengambil data, dan kemudian menyusun, meringkas, menyajikan, menganalisa, mengimplementasikan, dan mengambil kesimpulan yang didasarkan pada data tersebut. Ya, bagus sekali. Ya, oke. Ada lagi yang lain yang bisa? Apa itu sebenarnya statistik? Ada? Statistika, ya, kita bicarakan. Izin menjawab, Bapak. Ya, silakan. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterupsi, dan mempresentasikan data. Iya, datanya data yang bersifat numerik, adik-adik, ya. Baik, sebenarnya statistika itu bisa kita lihat dari dua perspektif, adik-adik, ya. Yang pertama kita bisa lihat itu tadi betul sebagai ilmu, ya. Sebagai ilmu, statistika itu memang adalah sistem pengetahuan yang membelajarkan, yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita mempunyai sebuah rencana untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan kita itu dengan pendekatan kuantitatif, ya, dari merencanakan, mengumpulkan data, membuat kesimpulan, keputusan, rekomendasi, dan mempresentasikannya itu harus dengan menggunakan data numerik, adik-adik, ya. Data numerik itu data yang bersifat angka, ya. Tetapi statistik tidak hanya bisa kita lihat dari perspektif keilmuan, karena kalau dari segi keilmuan kita tidak akan belajar itu, adik-adik. Yang belajar itu adalah orang matematika dan statistika. Saya akan mengajak adik-adik mengikuti kuliah statistika ini lebih ke statistika sebagai metode berpikir, ya. Sebagai metode berpikir adalah bagaimana kita
tadi menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan itu dengan cara merencanakan, mengumpulkan data, membuat kesimpulan, sampai mengajukan berbagai rekomendasi tadi dengan menggunakan data-data numerik. Ya, jadi pada prinsipnya statistika itu membelajarkan kita berlogika secara data numerik, adik-adik. Ya, nah karena itu kita harus tahu ya data yang bersifat numerik, adik-adik. Ya, kita akan belajar dulu tentang data numerik itu. Yang mana saja sih disebut data numerik? Ya, data numerik adalah data yang menggunakan simbol-simbol angka, adik-adik. Ya, simbol-simbol angka. Tetapi tidak semua simbol data yang menggunakan simbol-simbol angka itu memiliki makna sebagai angka. Ya. Nah, kita pelajari itu dalam data statistik, kita mengenal 4 jenis data. Ya. Kita mengenal 4 jenis data. Masih ada adik-adik yang ingat data apa saja? Statistika itu adalah metode berpikir yang kekuatan utamanya itu ada pada data yang bersifat numerik, data yang bersifat angka. Kita kumpulkan datanya, sampai kita analisis dan kita sajikan, itu betul-betul dalam bentuk angka-angka. Ya. Tapi kita bisa memahami maknanya. Ya, karena itu kita kenali dulu data numerik. Apa itu data numerik? Ada yang bisa menyebutkan jenis-jenis data numerik? Kita mengenal 4 jenis data, adik-adik ya. Mana ini? Ya, ini yang ditunjukkan oleh Pak Udarte ya. Itu ada data diskrit dan data kontinum. Ya. Di data diskrit itu terbagi menjadi menjadi 1, data nominal. Kemudian data kontinum itu menjadi 3 bagian, data ordinal, interval, dan rasio. Ya, itu 4 jenis data numerik yang kita pelajari dalam matematika dan statistika. Apa itu data numerik? Data nominal, adik-adik. Ya, kalau kita tidak kuasai ini dari yang paling dasar, nanti kita gagal belajar statistik, adik-adik. Ya. Jadi kita harus kenali dulu dari jenis data yang disebut data numerik. Pertama, data nominal. Ya. Apa itu data nominal, adik-adik? Ada yang tahu? Nah, ya. Data nominal itu adalah data angka tetapi tidak memiliki makna angka sama sekali. Ya, data yang ditunjukkan kepada kita itu data angka, tapi tidak memiliki makna angka sama sekali. Ya, data nominal itu adalah data angka yang fungsinya cuma 1. Ya, karakteristiknya cuma 1. Apa itu? Data angka yang punya fungsi sebagai simbol atau pembeda saja. Sebagai simbol saja atau pembeda saja. Contoh begini, kita mengenal penduduk berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ya, dalam data statistik tidak perlu ditulis laki dan perempuan berapa. Ya, cukup diberi kode 1 dan 0 misalnya, atau 1 dan 2. 1 sebagai perwakilan data laki-laki, 2 sebagai perwakilan data perempuan atau yang lain, 0 dan 1 misalnya. Ya, angka 0 dan 1 atau 1 dan 2 atau berapa saja boleh sembarang. Ya, laki-laki kita beri kode 5, perempuan kita beri kode 6, 10, berapa saja bisa. Ya, tapi 5 dan 10 atau 0 dan 1 itu sama sekali tidak bermakna angka. Hanya sebagai simbol pembeda, ya, bahwa yang laki berbeda dengan yang perempuan. Ya.
sekolah misalnya, ada sekolah negeri dan swasta. Sekolah negeri kita beri simbol 1, swasta kita beri simbol 2 gitu. Kita tidak perlu menulis sekolah negeri dan sekolah swasta, cukup 1 dan 2. Itu simbol sekolah negeri dan swasta. Agama misalnya, agama di Indonesia, kita tidak perlu menulis Islam, Hindu, dan sebagainya. Kalaupun ditulis tidak apa-apa, ya. Jadi bersifat kualitatif juga bisa gitu. Cuman kita bisa mengubahnya menjadi angka. Misalnya Islam 1, Hindu 2, Kristen 3, Protestan 4, Buddha 5, Konghucu 6 gitu misalnya. Ya. Bisa, atau dibolak-balik juga bisa. Karena angka itu tidak memiliki makna angka sama sekali, melainkan cuman sebagai simbol atau pembeda. 1 itu simbol Islam, 2 itu simbol Hindu, ya. Sehingga yang Islam berbeda dengan yang Hindu, berbeda dengan yang Kristen dan sebagainya. Ya. Jadi ketika mengolah data statistik, kalau kita punya data-data kualitatif seperti itu bisa diubah menjadi data numerik dalam bentuk data nominal. Ya. Nah, fungsinya hanya sebagai fungsi simbolik atau fungsi pembeda. 1 fungsi saja. Ya. Nomor rumah misalnya. Ya. Rumah saya nomor 6C. Ya, tetangga saya mungkin nomor 11. Belum tentu rumah nomor 1 itu ada di ujung gang. Belum tentu. Ya. Bisa saja nomor 1 ada di tengah. Yang angka besar malah ada di awal jalan atau awal gang gitu misalnya. Ya. Yang penting rumah saya simbolnya 6C. Rumah saya berbeda dari rumah yang lain dengan simbol yang lain. Jadi angka itu sebagai simbol. Ya. Itu adik-adik. Kalau kita ketemu data statistik seperti itu namanya data nominal. Jangan terkecoh. Data angka yang seperti itu tidak memiliki makna angka sama sekali. Ya. Itu data nominal. Yang kedua adalah data ordinal, adik-adik. Ya. Ada yang tahu apa itu data ordinal? Mohon izin, Prof. Ya. Data ordinal itu merupakan sebuah data yang dibuat secara berurutan, tapi urutannya itu tidak mempunyai nilai seperti itu, Prof. Misalnya B, C, D, dan seterusnya seperti itu, Prof. Itu yang saya sempat baca, Prof. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Punya pandangan satu lagi misalnya? Ada?